Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fauzan Putra dengan NIM 2002010019. Saya dari kelas Manajemen Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan ulang atau menjelaskan kembali tentang materi manajemen permodalan bank syariah. Ada beberapa poin yang mungkin nanti akan saya sampaikan terkait dengan materi tersebut. Yang pertama yaitu tentang pengertian modal bank syariah. Pengertian modal bank syariah sendiri yaitu merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik pada akhir tahun buku setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut. Jadi, pemilik modal akan memperoleh modal bagian dari hasil usahanya yang disebut dengan dividen. Kemudian ada macam-macam dari modal bank syariah. Ada dua macam dari modal bank syariah. Yang pertama yaitu ada modal inti, kemudian ada modal pelengkap. Kemudian ada juga fungsi-fungsi dari modal bank syariah. Dari fungsi sendiri, modal bank syariah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional. Kemudian yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pembiayaan. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Kemudian yang fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Kemudian ada sumber dana bank syariah. Ada beberapa sumber dari dana bank syariah, yaitu yang pertama yaitu dari modal. Kemudian yang kedua dari rekening giro, yang ketiga dari rekening tabungan, kemudian yang keempat dari rekening investasi umum, kemudian yang kelima dari rekening investasi khusus, kemudian yang terakhir dari obligasi syariah. Selanjutnya yaitu ada kecukupan modal bank syariah, yaitu resiko yang dijadikan sebagai patokan kecukupan modal di bank atau termasuk bank syariah merupakan capital to equity ratio. Ada dua kecukupan modal bank syariah. Yang pertama, perbandingan antara modal dengan dana pihak ketiga sejumlah 10%. Kemudian yang kedua, kecukupan yang kedua yaitu perbandingan modal dengan aktiva tertimbangan menurut resiko sejumlah 8%. Selanjutnya yaitu ada ATMR atau risk weight asset. Merupakan jumlah aset sebuah bank berdasarkan profil resiko masing-masing. ATMR ini juga dapat dipandang sebagai indikator risiko penurunan nilai aset sebuah bank. Kemudian yang terakhir yaitu ada penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah. Ada dua prinsip di sini yang diterapkan dari permodalan bank syariah. Yang pertama, modalnya itu bersumber dari hal-hal yang tidak diharamkan. Kemudian yang kedua, modalnya dikelola dengan tidak melanggar syariat seperti riba, gharar, dan masyir, dan masih banyak lainnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi permodalan atau manajemen permodalan bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.